Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Surakman di kelas A11 dalam mata kuliah Micro Teaching. Di pertemuan ke-6 ini kita akan membahas tentang keterampilan mengelola kelas. Baik, sebelum saya mulai, yang sama-sama kita hormati dosen pengampu mata kuliah Micro Teaching, yakni Ibu Husnul Khotimah MPD, dan yang saya banggakan dan saya hormati dan saya cintai para rekan-rekan mahasiswa PJJ-PAI UIN Syekh Nurjati Cirebon dan para viewers sekalian. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkan saya Surakman untuk menjelaskan apa yang saya ketahui tentang keterampilan mengelola kelas. Baik, sebelum kita mulai, mari bersama-sama kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baik, dalam keterampilan mengelola kelas di sini yang perlu diperhatikan adalah keterampilan untuk menciptakan kondisi belajar yang optimal sehingga tercapai tujuan pembelajaran. Jadi, dalam keterampilan mengelola kelas yang harus kita pahami terlebih dahulu adalah apa itu keterampilan untuk mengelola kelas. Jadi untuk menciptakan kondisi belajar yang optimal, kita harus bisa mengelola kelas agar pembelajaran yang ada di dalam kelas tersebut, ya, tujuan pembelajarannya tercapai dan dipahami oleh para peserta didik. Kemudian dari tujuan mengelola kelas di sini, ya, di sini ada dua faktor yang harus menjadi perhatian untuk kita semua. Yang pertama, kita akan membahas tentang guru terlebih dahulu. Untuk seorang guru, dalam tujuan mengelola kelas di sini, yang pertama, menjaga kelancaran dalam penyajian proses KBM atau kegiatan belajar mengajar. Jadi seorang guru itu di dalam poin yang pertama ini harus bisa menjaga bagaimana caranya kegiatan belajar mengajar di dalam kelas tersebut itu berjalan dengan lancar, ya. Kemudian penyajiannya yang menarik agar kelas tersebut, ya, tidak ada kerancuan, apalagi sampai ada keributan. Jadi seorang guru itu harus bisa menyajikan materi dalam kegiatan KBM itu harus dengan unik, agar supaya kelancaran KBM itu berjalan dengan lancar, baik dengan unik atau dengan variasi yang bermacam-macam, yaitu dipersilahkan. Karena ada banyak, dari mulai metode, cara mengajar, teknik cara mengajar, tinggal dipilih saja menyesuaikan materi yang akan disajikan. Kemudian yang kedua, merespon secara efektif terhadap tingkah laku siswa. Jadi tidak hanya fokus di dalam menjelaskan materi, seorang guru pun harus bisa merespon secara efektif dan juga aktif apa-apa yang terjadi di dalam kelas tersebut, terutama dalam tingkah laku siswa di dalam kelas.
agar supaya tidak ribut, ya, tidak ada kegaduhan di dalam proses KBM tersebut. Maka respon secara efektif, ya, bagi seorang guru itu sangat dibutuhkan, ya. Jadi dari kedua poin di sini, tujuan mengelola kelas itu adalah ya tadi kelancaran, ya, gimana ya lancarnya proses KBM, kemudian dan bagaimana merespon tingkah laku peserta didik atau siswa di dalam kelas. Kemudian yang kedua, tujuan mengelola kelas di sini ada siswa. Jadi dalam tujuan mengelola kelas, ya, untuk siswa, yaitu mendorong siswa untuk bertanggung jawab terhadap tugas dan tingkah lakunya. Jadi dalam pengelolaan kelas di sini tujuannya untuk siswa itu mendorong agar mereka bertanggung jawab, ya. Apa-apa yang diberikan tugas oleh seorang guru terhadap dirinya, mereka harus bertanggung jawab. Apa yang nantinya dia lakukan di dalam kelas, ya, juga bertanggung jawab, ya. Jadi mendorong mereka untuk berjiwa mandiri, ya, walaupun notabene-nya masih sekolah dasar, ya, itu harus ditanamkan dari kecil, gitu, agar supaya nanti ketika SMP SMA itu tertanam dan terbiasa. Makanya tujuan dalam pengelola kelas di sini tujuannya itu mendorong siswa. Intinya cuma satu sebenarnya, bertanggung jawab dengan apa tugasnya, tingkah lakunya di dalam kelas, ya, tugasnya di dalam kelas atau maupun nanti di luar sekolah, gitu, ya. Tapi yang kita fokuskan di sini adalah dalam mengelola kelas. Selanjutnya, prinsip dalam mengelola kelas, prinsipnya itu ada 6. Yang pertama, kehangatan dan keantusiasan. Jadi dalam mengelola kelas, bagaimana seorang guru, ya, memberikan kehangatan, memberikan kenyamanan kepada siswa yang ada di dalam kelas. Harus bisa mengelola dengan sebaik mungkin. Kemudian keantusiasan dalam konteks di sini adalah siswa itu harus memiliki keinginan untuk belajar di dalam kelas. Makanya guru-guru, bagi seorang guru ketika masuk ke dalam kelas, kemudian dalam mengelola kelas, bagaimana caranya anak-anak itu timbul rasa semangat untuk belajar, agar supaya tidak ada tuh yang namanya siswa yang bermalas-malasan ketika berada di dalam kelas atau tidak memperhatikan guru di dalam kelas. Karena ya dari awalnya, ya, kalau bahasa ininya dari awal pembukaan seorang guru ketika masuk, ya, ciptakan dulu sebuah ice breaking seperti apa, ya kan, kemudian pembukaan yang nantinya menimbulkan semangat belajar siswa lagi ketika masuk ke dalam materi, ya, itu harus dikerjakan oleh seorang guru atau harus dimiliki oleh seorang guru, ya. Jadi ada kehangatan dan keantusiasan. Yang kedua, tantangan. Jadi dalam mengelola kelas, ya, berikan tantangan tersebut terhadap siswa, gitu. Tantangan dalam konteksnya apa? Mereka kita coba ajak untuk berperan aktif, ya, berani bertanya, berani menjawab, walaupun ya kadang jawabannya salah, ya kan, pertanyaannya kadang keluar dari konteks materi, ya, itu harus direspon dulu, gitu. Berikan tantangan tersebut, bagaimana caranya dalam mengelola kelas tersebut itu ada segi tidak melulu dengan metode ceramah, ya, harus ada tantangannya, gitu, ya. Terutama yang dalam metode ceramah ini biasanya seorang siswa itu bosan, gitu, ya. Kemudian yang ketiga, bervariasi, ya. Tadi bervariasi dalam mengelola kelas, dalam mengajar harus memiliki
bermacam-macam teknik, bermacam-macam metode, ya itu harus kreatifan dari seorang guru. Jadi seorang guru itu harus menjadi guru yang kreatif agar ketika dalam mengelola kelas siswa tersebut tidak merasa bosan. Itu harus bervariasi. Kemudian keempat, keluasan. Keluasan dalam konteksnya jangan sekali-kali, ya mohon maaf, bukannya saya mengajari, jangan sekali-kali menjudge jawaban seorang siswa, ya ketika menjawab pertanyaan apa yang kita lontarkan, apa yang kita sampaikan, kemudian siswa itu menjawabnya salah, jangan langsung kita judge, kamu salah, jangan. Yang lebih tepat adalah kurang tepat dikit lagi, walaupun sebenarnya itu salah, ya. Kemudian keluasan dalam arti jangan terlalu fanatik. Apa yang nantinya ketika kita diprotes oleh seorang guru, biasanya kan ada siswa yang diprotes sama ada guru yang diprotes sama siswanya lantaran guru tersebut salah dalam menjelaskan, ya, jadi sampai guru itu menganggap dirinya, oh ini bener loh, ya gitu. Tadi jangan seperti itu, ya. Karena terkadang, mohon maaf, terkadang seorang siswa itu lebih memahami terkadang, atau kadang dia juga memiliki kepintaran atau kecerdasan yang terkadang kita nggak ketahui. Jadi ketika kita menjelaskan kemudian siswa itu memberikan statement, Pak, Bu, salah, yang benar gini, dan kita jangan sampai menghakimi siswa tersebut, kamu tahu apa gitu, ya kan, jangan. Jadi harus luas, oh seperti apa gitu, yang benar seperti apa, itu harus luas gitu ya. Kemudian yang kelima, penekanan pada hal-hal positif. Jadi harus ditekan dalam hal-hal positif, dalam arti gini, memberikan suatu penegasan atau perintah dalam hal-hal positif, ya kita harus tekan itu kepada mereka. Jadi dalam penekanan pada hal-hal yang positif itu memberikan motivasi bisa gitu kan sebelum belajar, agar supaya materi yang akan kita sampaikan nanti itu kelas kondusif, ya dalam mengelola kelas, ya itu bisa. Jadi harus ada penekanan pada hal-hal yang positif gitu ya. Kemudian yang keenam, penanaman disiplin diri, ya. Jadi penanaman disiplin diri dalam konteksnya di sini harus ada aturan di dalam kelas gitu ya, terutama bagi wali kelas atau guru bidang pun boleh. Biasanya mereka memiliki aturan masing-masing, dan itu harus ditanamkan juga oleh siswanya agar ketika dalam proses KBM, ya, itu tidak keluar dari disiplin yang kita terapkan di dalam kelas. Contoh, ya jangan jalan-jalan di dalam kelas, terutama anak TK atau anak SD nih, yang sering jalan-jalan gitu kan, duduk diam gitu kan di bangkunya. Jadi itu tanamkan disiplin agar supaya kelas itu tidak berisik, dan kelas itu tidak ada yang namanya kegaduhan. Makanya tanamkan kedisiplinan. Dalam konteksnya juga tadi contohnya, kemudian mengerjakan tugas, tingkah lakunya juga ketika ada yang tidak membawa pulpen atau pensil, jangan main langsung ambil, harus izin dulu kepada orang tersebut. Itu tanaman kedisiplinan apa? Kedisiplinan yang kalau menurut saya konteksnya kepada sebuah akhlakul karimah gitu kan, penanaman nilai budi pekerti yang baik, itu harus izin gitu kan. Kemudian selanjutnya, hal-hal yang mengganggu iklim KBM, biasanya tidak adanya perhatian. Biasanya ini siswa itu bermain. Ketika guru lagi menjelaskan, siswa itu bermain atau ngobrol sama teman sebangkunya.
Kemudian kadang yang kita ajari itu pelajaran fikih, contoh nggak taunya dia lagi ngerjain PR, ya ngerjain PR matematika karena di rumah belum dikerjain gitu kan. Itu tidak adanya perhatian, itu jangan sampai terjadi. Makanya diusahakan seorang guru matanya itu bagikan mata elang, perhatikan siswanya dari pojok ke pojok ya. Itu seorang guru, jadi harus benar-benar memperhatikan betul, karena itu yang nantinya akan mengganggu iklim KBM, apalagi sampai bercanda, apalagi sampai mengganggu teman yang lainnya, itu jangan sampai. Kemudian yang selanjutnya yang mengganggu iklim KBM, perilaku mengganggu. Nah tadi ya, perilaku mengganggu ya kan, lagi temannya lagi anteng, temannya lagi diem, kadang dijahili ya kan oleh seorang siswa yang lainnya. Itu harus kita antisipasi. Bagi seorang guru dalam mengelola kelas itu harus tidak ada yang namanya siswa yang mengganggu siswa lain ya. Kemudian tidak ada lagi siswa yang tidak memperhatikan. Itu harus coba yuk kita belajar bersama-sama hal yang mengganggu iklim KBM 2 ini jangan sampai itu terjadi oleh diri kita. Kemudian yang selanjutnya, teknik untuk mencegah perilaku mengganggu ya. Teknik ini ada tekniknya. Yang pertama, menunjukkan sikap tanggap. Sikap tanggap itu apa? Memandang siswa dengan seksama ya kan. Ketika ada yang mengganggu, kita liatin aja siswa tersebut ya, kita liatin, kita pandangi, pasti siswa tersebut akan merasa malu, akan merasa tidak enak ya kan. Dia akan diam dengan sendirinya ketika kita memandangi siswa yang suka mengganggu. Kemudian yang kedua, mendekati siswa ya. Kita dekati siswanya ketika siswa itu mengganggu temannya ya kan, kita dekatin sambil berdiri aja ya kan, berdiri di sampingnya atau di kita pegang bahunya gitu kan. Nanti dia akan ya diam sendiri gitu ya. Kita deketin aja ketika dia mengganggu temannya yang sedang belajar atau yang sedang diam gitu. Itu jangan sampai. Kemudian yang ketiga, memberikan reaksi terhadap gangguannya. Berikan reaksinya dalam arti kita nasihati, hei kamu Budi, jangan ganggu temenmu yang sedang mengerjakan soal gitu kan. Kamu sudah duduk dengan manis atau duduk diam di bangkumu gitu. Jadi berikan reaksi itu ya terhadap gangguan yang ketika ada siswa yang suka mengganggu ya siswa lain. Sikap tanggap kita ada 3, pandangin siswa, deketin, atau berikan reaksinya ya. Jadi memandang, dia pandang aja, sambil mandangin kita deketin ya kan, kita kasih reaksi, kenapa kamu ganggu teman kamu, itu contohnya seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya, membagi perhatian. Yang pertama visual, yang kedua verbal. Jadi visualnya kita liatin, verbalnya dengan tingkah lakunya kita liatin aja, kita liatin ya kan, kita liatin dia ya kan secara visualnya. Kemudian secara verbalnya juga kita perhatikan agar supaya nanti ya siswa yang suka mengganggu ini tidak akan mengganggu teman yang lainnya. Baik, yang selanjutnya memusatkan perhatian kelompok ya. Memusatkan perhatian kelompok. Jadi konteksnya dalam yang membagi perhatian ini, kita pusatkan perhatian secara perkelompok, entah itu secara perbaris, barisan kanan, barisan tengah, barisan kiri ya kan, kita perhatikan gitu. Kemudian yang selanjutnya, memberikan petunjuk yang jelas ya. Kita berikan petunjuk yang jelas ya kan. Dalam membagi perhatian itu petunjuknya dalam konteksnya apa? Gitu ya. Apa yang sedang kamu kerjakan? Ya. Nah, ini samanya dengan menegur nanti, menegur. Kemudian memberi memberi penguatan dalam konteksnya
dalam hal ini kenapa kamu bisa seperti ini, kenapa kamu mengganggu, ya itulah ya teknik untuk mencegah perilaku siswa yang suka mengganggu temannya di dalam kelas, karena ini sangat sangat tidak efektif nantinya kegiatan belajar mengajarnya. Jadi kita sebagai seorang guru belum sempurna, bukannya gagal ya, belum sempurna dalam mengelola kelas gitu. Kemudian selanjutnya, pengembalian kondisi belajar yang optimal. Cara mengembalikan di sini pengembalian kondisi belajar yang optimal. Yang pertama, modifikasi tingkah laku. Yang kedua, mengelola kelompok. Jadi modifikasi tingkah laku dalam konteksnya di sini kita perbaiki ya. Sikap kita sebagai guru juga ya, sikap siswa juga kita perbaiki. Jadi bukan hanya siswa saja yang kita perbaiki juga sikap kita modifikasi diri kita juga modifikasi siswa kita, agar supaya gimana ya caranya ya agar siswa itu memperhatikan saya, gimana ya caranya agar siswa itu nurut sama saya gitu. Itu kita harus coba modifikasi tingkah laku kita ketika kita berada di dalam kelas. Tidak melulu, kadang ada guru yang belajar duduk aja, cara ngajarnya duduk aja, nggak mau tuh yang namanya guru itu berdiri, kemudian coba jalan ke belakang, coba jalan ke samping, itu tidak. Makanya perilaku seorang guru ketika kita ingin mengembalikan kondisi belajar dengan optimal, kita modifikasi tingkah laku kita ya. Oke, kemudian yang selanjutnya mengelola pengelolaan kelompok ya. Ini kita kelola kelompok satu kelompok entah itu ada 3 orang atau 4 orang atau 5 orang, agar supaya kondisi belajar itu kembali optimal. Dalam pengelolaan kelas nantinya tidak ada lagi yang namanya yang membuat gaduh. Jadi variatif, inovatif, dan kreatifnya ada di situ seorang guru dalam mengelola kelas. Selanjutnya, hal-hal yang perlu dihindari dalam mengelola kelas di sini. Yang pertama, campur tangan guru yang berlebihan ya. Jadi ketika ada siswa yang buat gaduh atau ya gimana lah gitu ya, atau yang kurang dalam belajar, kita jangan sampai campur tangan yang secara berlebihan, karena lagi-lagi coba kita berikan kreativitas seorang siswa itu sampai mana dia punya kreativitas gitu ya. Kemudian menghentikan penjelasan tanpa alasan yang jelas. Jadi menghentikan penjelasan tanpa alasan yang jelas, konteksnya di sini adalah ketika ada siswa yang menjelaskan atau ada siswa yang menjawab dia belum selesai ya, kita nggak boleh menghentikan omongan siswa tersebut gitu ya. Kita coba dengarkan dulu, kita simak dengan baik, dan begitupun ketika kita menjelaskan materi, kita ketika ada siswa yang bercanda ya, atau yang berisik, kita coba ya dia untuk tidak bercanda tanpa istilahnya kita berhenti dalam penjelasannya. Kemudian yang ketiga, ketidaktepatan memulai dan mengakhiri kegiatan. Jadi ketika dalam mengelola kelas, yang perlu dihindari adalah ketepatan dalam memulai dan mengakhiri ya. Jadi harus ada momen atau sikap yang tepat ketika kita mengelola kelas. Jangan sampai, contoh, ice breaking yang seharusnya ada di awal, jangan sampai itu ada di akhir, karena di akhir itu merupakan poin untuk evaluasi ya, bukan ice breaking itu nanti adanya di depan gitu kan. Kemudian
materi adanya di depan, ice breaking adanya di tengah, kemudian evaluasi adanya di akhir. Itu tidak tepat ya. Jadi harus tepat dalam konteks memulai dan mengakhiri sebuah kegiatan. Kemudian yang selanjutnya, penyimpangan dalam proses KBM. Penyimpangan dalam proses KBM di sini maksudnya mungkin tidak sesuai dengan modulnya atau bahasanya dengan RPP-nya, rencana dalam konteks mengajar di dalam kelas. Ya, di RPP ada yang namanya membuat kelompok. Ketika di dalam kelas tidak membuat kelompok, itu jangan sampai. Jadi jangan sampai menyimpang dalam proses KBM. Kemudian juga apalagi materi. Contoh materi fikih membahas tentang sholat, ya kan? Tiba-tiba kenapa membahas tentang haji? Jangan sampai, ya. Itu jangan sampai menyimpang. Kemudian pembicaraan guru yang bertele-tele, itu harus kita hindari. Ya. Ketika kita dalam mengelola kelas, jadi guru ketika menjelaskan atau ketika berbicara jangan bertele-tele. Ya, to the point, ambil yang inti-intinya, kemudian coba tanyakan ke siswanya udah paham atau belum gitu. Makanya ya itulah, karena kalau misalkan berbicara, seorang guru berbicara atau menjelaskan secara bertele-tele tidak pada poin-poinnya, ya pasti yang ada tadi siswa itu nggak bakal pahamnya itu cuman ya berapa persen doang, karena lagi-lagi poin-poinnya tidak singkat, penjelasannya tidak singkat, terlalu bertele-tele. Makanya ini yang harus dihindari dalam mengelola kelas. Bagi seorang guru jangan sampai itu terjadi. Baik, demikian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Di sini ada daftar pustaka yang sudah dicantumkan, ya, dari mulai buku karangan Saiful Bahri dan Jamarah, ya, tahun 2024 tentang guru dan anak didik dalam interaksi edukatif. Kemudian di sini ada buku tentang Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, ya. Kemudian di sini ada buku karangan Wina Sanjaya tahun 2006 tentang strategi pembelajaran berorientasi standar proses pendidikan. Ini daftar pustakanya ada 3. Ya, jika ada yang lain dari ini, ya silakan komen di kolom komentar. Kemudian apabila ada penjelasan saya yang kurang, saya mohon maaf karena lagi-lagi saya dalam proses belajar. Ya, jika ada yang ingin menambahi juga silakan komen di kolom komentar agar supaya kita sama-sama belajar. Dan saya bukan orang yang pintar, tapi ya saya hanya ingin berbagi apa yang saya tahu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, kurang dan lebihnya mohon maaf lahir batin. Saya tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, saya Surahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.